Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak seorang nabi pun pernah sampai ke sana. Bahkan malaikat Jibril berkata, "Aku hanya mengantarmu sampai sini, wahai Rasul." Rasulullah bertanya, "Mengapa, wahai Jibril? Tidakkah kau ikut mengantarku?" Jibril berkata, "Jika aku ikut bersamamu, maka aku akan terbakar, wahai Rasul." Karena tempat yang akan dituju oleh Nabi adalah tempat yang tidak pernah seorang makhluk manapun sampai ke sana. Perjumpaan antara kekasih dengan kekasih. Perjumpaan yang hari ini juga kita nantikan bersama. Hari di mana Allah izinkan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah betul akhlakmu, wahai Nabi. Kau ajarkan kami kesantunan yang begitu luar biasa. Jika seorang Nabi sampai berjumpa dengan Allah, jika itu bukan Nabi Muhammad, mungkin sudah lupa dengan umat. Tapi tidak Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah yang sudah menantinya pun menjawab dengan sambutan yang begitu hangat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad menambahkan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera untuk kita, duhai Rabb, dan untuk seluruh hamba-hambamu yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang dihadirkan dengan Nabi Muhammad kala perjumpaannya dengan Rabb. Apa yang Nabi Muhammad terima? Jika semua wahyu turun berdasarkan Jibril yang mengantarkan ke bumi, tapi tidak untuk satu pesan ini, Rasulullah dipanggil. Ada yang ingin Allah berikan kepadanya. Salat. Ya, salat. Kau kira selama ini salat adalah perintah dari? Salat adalah hadiah terindah dari. Di mana-mana semua hamba menerima perintah salat, namun tidak ada perintah yang setara dengan perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sampai berjumpa dengan Rabb-Nya. Kalau bertemu dengan Rabb-Nya, Rasulullah memuji-muji Allah. Selayaknya seorang hamba yang bertanya, apa gerangan alasan kau memanggilku, duhai Rabb? Wahai Muhammad, aku telah berikan kepadamu segala pemberian yang kutetapkan atasmu. Dan hari ini aku berikan kepadamu
sholat untukmu dan seluruh umat. Rasulullah adalah makhluk yang paling tunduk kepada Allah, makhluk yang paling mencontohkan bahwa perintah Allah tidak ada tawar-menawar di sana. Itulah mengapa Allah sebut seorang nabi dengan panggilan abd, yaitu hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak katakan subhanalladzi asra binabiyhi. Kalian tahu, karena tidak ada makhluk yang tunduk kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Rasulullah menerima dengan sukacita perintah yang Allah berikan kepadanya. Apa karena Allah ingin membebani kita? Tidak. Kau tahu siapa makhluk yang paling hina di bumi ini? Kau kira mereka setan? Kau kira mereka iblis, bukan? Tidak. Ada makhluk yang jauh lebih hina daripada iblis. Mereka adalah makhluk yang enggan meletakkan dahinya ke tanah untuk Allah. Iblis tidak pernah menahan dahinya untuk sujud kepada Allah. Iblis hanya menahan dahinya untuk sujud kepada Adam. Tapi lihatlah umat Rasulullah ini. Di antara mereka ada yang enggan mengerjakan perintah Tuhan. Mereka enggan meletakkan dahi di tanah hanya untuk Tuhannya. Tidakkah mereka lebih hina dari iblis? Allah terlalu cinta kepada kita. Kau tahu cintanya? Dia telah memuliakan kita untuk mengenal akan zatnya, yang tidak semua orang diperkenankan untuk mengenal akan zatnya. Demi Allah, Allah begitu cinta kepada kita karena Dia telah mengizinkan kita untuk sujud menghamba kepada-Nya. Rasulullah menerima akan perintahnya, tapi perintah tidak dijadikan perintah, melainkan dijadikan kabar gembira bagi Nabi Muhammad. Saat Nabi menerima akan wahyu perintah dari sholat, Allah mewajibkan untuknya dan untuk kita semua untuk mengerjakan sholat. Untuk apa? Karena untuk menguji iman kita? Bukan. Untuk tahu seberapa beruntungnya kita yang hari ini masih diizinkan menyebut namanya. Karena di luar sana ada orang yang dibuat keluh lisan untuk tidak bisa bahkan memanggil dan menyeru akan namanya. Pernahkah kau terbangun di waktu malam? Kau kira kau bangun hanya karena ingin pergi menuntaskan hajat, tetapi ternyata berulang kali kau bangun karena Ia yang ingin kau mendekat, tapi hatimu tak kunjung tergerak. Tahukah kau berapa kali Ia mengetuk hatimu dengan datangnya ujian kepadamu agar kau mau kembali di atas sejadah untuk menyebut namanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima akan perintahnya karena ia sadar tiada perintah kecuali di baliknya adalah indah. Tahukah kau apa yang indah? Indah karena kau menghamba kepadanya. Indah karena kau bermunajat menyebut-nyebut namanya. Siapa di antara kita yang ketika menghadapkan diri di hadapannya, kau merasa bahwa kau hanya hamba yang tak berguna? Tapi luas rahmat Allah, Allah izinkan kau hari ini bisa terus menyeru dan menyebut namanya tanpa ada halangan dan rintangan apa-apa. Salat, kau mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahukah kau akan maknanya? Pernahkah kau mencari tahu akan maknanya? Di saat kau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, setidaknya sebelum kau ingat akan banyaknya nikmat yang Dia berikan kepadamu, ingatlah terlebih dahulu, karena hari itu kau diingatkan untuk sholat menghamba kepadanya. Karena di luar sana banyak di antara umat yang bahkan dibuat lupa untuk sholat. Dulu di zaman Rasulullah, jika ada sahabat yang bermaksiat, mereka meninggalkan puasa, atau mungkin mereka meninggalkan zakat, sahabat yang lainnya akan datang menghampiri mereka seraya berkata, tobatlah kau kepada Allah, karena kau sudah meninggalkan puasa. Tapi jika ada yang meninggalkan sholat, sahabat akan datang menghampiri yang meninggalkan sholat seraya berkata, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, karena kau telah kafir. Kenapa disebut kafir? Karena Nabi pernah bersabda, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, artinya dia telah kafir secara terang-terangan. Bagaimana salat kita? Apa kita termasuk yang ingin cepat-cepat usai? Atau kita termasuk yang gemar mencari surat-surat singkat? Atau kita yang gemar ingin mempercepat bilangan rakaat? Kau tak tahu nikmatnya menyebut namanya. Jika kau tahu, hatimu akan bergetar penuh dengan kerinduan. Dia yang begitu mencintai, melebihi ibu yang melahirkan. Dia zat yang begitu dekat dengan melebihi siapapun yang dekat kepada. Dia Allah yang selalu setia mendengarkan keluh kesah kita. Setiap masalah yang datang kepada kita, Allah selalu menjadi tumpah-tumpahan kita. Tak inginkah kau merasakan nikmatnya munajat? Sebagaimana Rasulullah setiap kali dirundung dengan kesusahan, dirundung dengan kesulitan, maka Rasulullah berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, mohon gembirakan aku dengan suara panggilan adzan. Bahkan suara adzan
yang masih bergema di telinga kita, tak kita hiraukan. Akan datang satu masa hari kiamat dibangkitkan. Yang tersisa di bumi hanya orang yang tidak bisa menyebut namanya. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai di bumi hanya tersisa manusia yang sudah tidak bisa lagi menyebut lafaz nama Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Coba rasakan, panggil namanya. Pernahkah kau rasakan tiap kali kau sebut namanya, dari sana dia menyahuti panggilan. Labbaika wa sa'di ya abdi. Aku sambut panggilanmu wahai hambaku. Setiap dari kita mendekat sejengkal, dia akan mendekat sehasta. Setiap kali kita mengingatnya, dia jauh lebih mengingat akan kita. Zat yang menyayangi kita melebihi segala. Jika kau kira sholat adalah perintah, kau salah. Sholat memang dikemas dengan perintah, tapi hakikatnya ia adalah hadiah. Bagaimana sholat kita? Ingatkah kau kepadanya? Saat kau berdiri menghadap kepadanya, bergetarkah hatimu saat menyebutnya? Ingatkah akan dosa-dosa yang sudah kau perbuat kepadanya? Ingatkah kau berpijak di atas buminya? Ingatkah bahwa kau bernaung di bawah langitnya? Ingatkah bahwa kau makan dari sumber rezekinya? Lalu mengapa dia selalu menjadi nomor kesekian? Pakaian yang kau pakai hari ini karena dia mau menutupi. Jika bukan karena luas rahmatnya, hari ini akan buka siapa kita sebenarnya. Rasulullah menyertakan kita di sana. Momen yang paling dinanti-nanti oleh semua hamba. Rasulullah sertakan hamba Allah yang saleh. Apa kau kira hamba Allah yang saleh, yang menunda sholatnya? Apa kau kira hamba Allah yang saleh, yang menyepelekan syariat? Hamba Allah yang saleh, yang tahu akan besar nikmatnya, lalu dia syukur kepada Allah karena Allah telah memilihnya menjadi hamba terpilih di antara yang lain. Jika hari ini lisanmu masih ada, ucaplah, ya Allah, terima kasih karena kau izinkan aku menjadi salah satu orang yang sujud kepadamu. Terima kasih ya Allah, kau menjadikan aku salah satu orang yang kau perkenankan menyebut nama. Terima kasih ya Allah, kau pilih kami menjadi umat terbaik di antara umat yang lain. Tak inginkah kau merasakan nikmatnya menyeru akan namanya? Kau tak tahu siapa yang kau panggil.
mendengar akan cerita tangisanmu di sana. Kau tak benar-benar tahu di balik susah yang ia beri ada pesan bahwa ia rindu kepadamu. Kau tidak tahu di balik azan yang datang 5 kali ada panggilan dia yang begitu rindu kepadamu. Tak inginkah kau membalas cinta dengan cinta? Tak inginkah kau membalas rindu dengan rindu? Nikmat menjadi hamba Allah, nikmat menjadi umat Rasulullah. Salat bukan perintah, salat adalah hadiah. Hadiah yang Allah berikan kepada kita karena Ia yang begitu mencintai kita dan ingin kita selalu mendekat kepada-Nya. Di depan kursi kalian ada kartu. Ambil. Ambil. Di belakang kursi kalian. Maaf. Ambil. Kalau ada yang tak dapat nanti boleh datang, tenang. Cukup lihat, tak perlu bersuara. Cukup lihat, cukup lihat. Maka dengarkan ucapan ini dengan seksama. Selamat. 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 Karena kau adalah satu-satu orang yang beruntung. Karena engkau telah mendapatkan hadiah yang teramat indah dari Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salat. Ingat itu baik-baik. Maka kisah Isra dan Mi'raj ini disebutkan untuk kita menjadikan salat sebagai hadiah yang paling berharga sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dan seluruh keturunan kita menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya menghamba Allah. Menjadi orang-orang yang mendirikan salat sampai akhir hayat kita. Dan Allah perkenankan kita untuk terus menyeru akan namanya sampai ajal tiba menjemput kita. Semoga mulai hari ini salat tak lagi menjadi beban bagimu. Tapi salat adalah hadiah untuk